Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di majelis pagi. Adapun yang kita bahas pada kali ini adalah istirahat cukup. Nah, apa sih keistimewaan istirahat yang cukup? Karena pembahasan kita sebelumnya adalah berolahraga. Oke, kita terus lanjut simak videonya ya. Hidup seimbang dengan istirahat yang cukup. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, ada 3 orang mendatangi rumah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang ibadah beliau. Setelah diberitahukan, mereka menganggap ibadah mereka sangat sedikit sekali. Mereka berkata, kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Salah seorang di antara mereka berkata, aku akan sholat malam terus-menerus. Lainnya berkata, aku akan berpuasa seterusnya tanpa berbuka. Kemudian yang lain berkata, sedangkan aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah. Nah, mendengar kabar tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka seraya berkata, benarkah kalian yang telah berkata begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Akan tetapi, aku berpuasa dan berbuka. Aku sholat malam dan aku juga tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Maka, siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam ketaatan. Tugas manusia tidak hanya menjadi hamba, tapi juga sebagai khalifah. Ibadahnya tidak hanya bersifat vertikal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga bersifat horizontal, yaitu kepada sesama manusia dan alam. Manusia hidup di dunia karena harus bekerja, berkeluarga, berinteraksi secara sosial dengan sesama. Menghadapi pandemi COVID-19 ini pun tak cukup dengan keberanian karena memiliki Allah yang Maha Kuasa, tetapi harus ada upaya untuk menghindari wabah dengan berbagai ilmu kesehatan yang manusia miliki. Dengan keseimbangan ini, kehidupan akan dimulai dengan riang. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, berdiam diri di rumah bukanlah perkara hal yang mudah. Bila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan suatu masalah. Pandemi corona memberikan pelajaran untuk seimbang antara dunia dan akhirat. Kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan sosial seimbang antara kepentingan individu dengan umum. Takut oleh virus itu wajar, tapi jangan berlebihan, karena kecemasan justru menjadikan imun tubuh menurun dan rentan terserang penyakit. Hidup seimbang akan membuat hati tentram. Membawa pekerjaan ke rumah tidaklah mudah. Ini bukan lagi membawa, tapi bekerja di rumah. Nah, kalau anak-anak sekolahnya di rumah ya. Tentu ada sejumlah dinamika, tapi dengan prinsip seimbang, kita pasti akan bisa melewatinya dengan bahagia. Ketahuilah, Allah yang Maha Mengetahui memberikan gambaran bahwa dari peristiwa ke peristiwa merupakan episode dan fase kehidupan manusia yang harus dijalani. Kondisi yang terjadi sekarang ini mengingatkan manusia untuk menguatkan kesadaran dirinya bahwa hidup harus seimbang. Bekerja seolah akan hidup selamanya, namun mesti ingat, beribadahlah seolah akan mati besok. Tanamlah biji yang ada di tangan, walau besok akan kiamat.
Anak-anak yang soleh dan soleha, sudah kita ketahui bahwa hidup sehat merupakan hidup yang didambakan oleh setiap orang. Dan bisa dibilang bahwa hidup sehat adalah aset yang tak ternilai harganya oleh segudang nominal. Namun, berapa banyak orang yang masih gagal hidup sehat karena tak bisanya menjaga keseimbangan antara aktivitas dengan istirahat. Berapa lama sih idealnya waktu untuk kita istirahat atau tidur selama kegiatan seharian? Mungkin dari pertanyaan tadi jawabannya tentu tak akan sama, karena terkadang waktu istirahat itu relatif berbeda dan dilihat dari bagaimana kebiasaan, kepribadian atau umur masing-masing individu. Tapi di sini kita akan membahas lebih pada umumnya ya, tentang berapa lama idealnya waktu istirahat yang dibutuhkan dalam sehari semalam, terutama waktu istirahat untuk tidur, agar keseimbangan antara aktivitas dan istirahat tetap terjaga sehingga kesehatan tubuh terjamin sehat, karena sehat itu adalah aset. Nah, ini adalah istirahat yang cukup. Tidur yang cukup diharapkan bisa menjaga stamina dan kesehatan tubuh bagi anak dan remaja. Kecukupan tidur diharapkan bisa menunjang tumbuh kembang dan menjaga konsentrasinya saat bersekolah. Karena itulah setiap orang harus memenuhi kebutuhan tidur yang durasinya disesuaikan dengan usia. Kebutuhan tidur remaja atau anak-anak ya diperkirakan 8-10 jam. Bila kebutuhan tersebut terpenuhi, maka bisa dipastikan remaja tersebut beristirahat dengan baik. Ini berdasarkan National Sleep Foundation ya. Kebutuhan tidur yang terpenuhi sesuai saran yang akan menghasilkan istirahat yang lebih baik. Nah, kita lihat tidur ala Rasulullah. Sebelum hendak tidur, Rasulullah mengerjakan berbagai kegiatan dan membaca berbagai doa. Hal ini sangat baik adanya jika kita juga sebagai umatnya mengikuti perilaku suri tauladan untuk dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih baik juga untuk buah hati kita. Adab-adab tersebut diantaranya, pertama, berwudu seperti berwudu ketika hendak sholat. 2. Mengibasi kasur atau tempat tidur dengan menggunakan ujung sarung sebanyak 3 kali, kemudian mengucapkan doa. 3. Membaca bermacam-macam doa yang sahih. Di antaranya doa sebelum tidur, dan ketika bangun tidur kita membaca doa bangun dari tidur. Doa hendak tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Sedangkan doa bangun dari tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami sesudah mematikan atau tidur kami, dan kepadanya tempat kembali. Demikian pembahasan kita kali ini tentang hidup seimbang, istirahat dengan cukup. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya agar video ini bisa lebih bermanfaat kepada orang lain. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.